Bukan belimbing biasa, fams. Ini dia, belimbing dewa. Ukurannya besar-besar. Rata-rata panjangnya 15 cm. Beratnya sekitar 300 gram. Kalau dibandingkan sama belimbing biasa, kelihatan banget kan bedanya? Bahkan ada satu buah belimbing dewa yang karena saking gedenya, bagian sisinya sampai keriting kayak gini. Buah berukuran besar biasanya berasal dari Bangkok, Thailand. Tapi ini asli hasil panen lokal. Tepatnya dari Depok, Jawa Barat. Tahu kan fams, kalau Depok dijuluki kota belimbing, gara-gara banyak warga yang menanam pohon belimbing dewa. Sesuai ukuran buahnya, pohon belimbing dewa juga tinggi besar, bisa sampai 12 meter. Bisa berbuah sepanjang tahun, tidak mengenal musim fams. Diperkirakan ada 27.000 pohon belimbing dewa produktif di seantero Depok. Puluhan ribu pohon belimbing ini tersebar di lahan perkebunan seluas 135 hektar. Gak heran ya, kalau tiap tahun Depok ini bisa menghasilkan belimbing hingga 2.700 ton. Biar apa tuh belimbingnya dibungkusin plastik? Apakah biar nggak dicuri? Bukan fams, tujuan dibungkus plastik untuk melindungi buah belimbing dari serangan hama lalat buah fams. Uniknya nih fams, beda warna bungkusan, beda pula hasilnya. Belimbingnya dibungkus plastik warna hitam, hasilnya lebih bagus. Jadi berwarna oranye. Beda sama yang bungkusnya transparan. Ukuran besar dan warnanya cantik. Terus rasanya gimana? Meski sama-sama memiliki kandungan air sangat tinggi, belimbing dewa yang berwarna oranye rasanya sangat manis. Jauh lebih manis dibanding belimbing biasa berwarna hijau. Soal manfaat, gak usah khawatir fams. Belimbing berkhasiat menurunkan resiko darah tinggi. Kandungan kalium dan pektin di dalamnya membantu menjaga tekanan darah tetap normal. Selain dimakan langsung, belimbing ada juga loh yang bisa diolah jadi macam-macam. Ada dodol belimbing, selai belimbing, sampai jus belimbing. Lokasinya masih di kota Depok. Berbagai produk olahan belimbing merupakan salah satu cara untuk meningkatkan nilai jual belimbing. Selain itu, supaya belimbing gak terbuang sia-sia karena gampang busuk. Sebelum busuk, mending diolah jadi makanan dan minuman kan? Setiap hari, 20-25 kg belimbing diolah di sini. Meski jumlah belimbing yang diolahnya ini nggak banyak, tapi peminatnya lumayan tinggi loh. Pengirimannya sudah sampai Aceh dan Papua. Semoga deh ya, segera bisa mengirim ke luar negeri ya fams, agar semakin menambah pasar dan penghasilan, serta rasa bangga karena Indonesia semakin mendunia. Buah berbentuk bintang yang banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia ini berasal dari Sri Lanka dan Asia Tenggara. Tapi yang mau kita bahas kali ini, belimbing dari Karangsari Blitar fams. Dari segi rasa sama ukuran, semuanya di atas rata-rata. Sejak beberapa tahun lalu, setiap rumah di Karangsari ini diwajibkan menanam setidaknya satu pohon belimbing di pekarangan rumah fams. Makanya, sekarang Kelurahan Karangsari dikenal sebagai Kampung Belimbing. Tapi sekarang udah ada nih kawasan agrowisata yang letaknya di tengah kota fams. Yeps, tanah seluas 5 hektar ini dikelola oleh warga setempat fams. Varietas belimbing yang banyak dikembangkan di sini adalah belimbing Karangsari. Nama ini diambil karena varietas ini ditemukan pertama kali oleh warga asli Karangsari. Butuh waktu lebih dari 4 tahun untuk mendapatkan bibit yang benar-benar unggul. Beberapa varietas disilangkan seperti belimbing Bangkok maupun Filipina dengan belimbing lokal. Warga kemudian mengklasifikasikan hasil budidaya belimbing menjadi beberapa kelas. Saat ini yang banyak dipelihara adalah jenis F2 dan F3. Kalau F2 memiliki daging buah yang lebih berwarna merah, sedangkan F3 memiliki ukuran daging yang lebih tebal dan besar. Saking besarnya, per buahnya bisa mencapai 800 gram sampai 1 kilo loh fams. Makanya harganya cukup mahal fams, bisa mencapai 10 hingga 15 ribu per buah. Biar sempurna buahnya, sejak usia muda, belimbing harus dibungkus fams agar terhindar dari lalat buah. Wait, di sini penggunaan pestisida memang minim ya fams, agar lebih aman jika belimbing langsung dimakan saat baru dipetik. Fresh banget lah pokoknya. Fams, dari satu pohon ini nggak semua belimbing tumbuh sempurna. Ada juga yang ukurannya tidak standar, alias afkir. Tapi kan sayang kalau dibuang. Akhirnya, warga mengolah belimbing-belimbing afkir itu agar tetap menjadi cuan fams. Salah satunya diolah menjadi selai. Langsung ke pembuatannya ya. Pertama, kupas belimbing dari kulitnya lalu bersihkan bijinya.
Blender sampai halus, gak perlu ditambahkan air fams. Karena belimbing termasuk buah yang memiliki kandungan air yang banyak. Makanya teksturnya lunak. Jangan pandang sebelah mata buah kaya antioksidan ini fams. Biarpun ukurannya nggak sesuai standar, rasanya tetap manis kok. Sip, tahapan selanjutnya adalah masak daging buah yang sudah di blender menjadi selai. Info penting nih fams, hampir semua buah-buahan bisa dibuat selai. Tinggal dihaluskan, lalu masak dengan gula, hingga teksturnya kental dan memadat. Supaya rasanya makin endes, selain gula, tambahkan juga nih sedikit garam fams. Nah, tinggal dimasak sampai matang, minimal 1,5 jam. Gak cuma penambah rasa manis, gula juga berfungsi sebagai pengawet alami. Tahu dong, kalau mau mengawetkan makanan secara alami adalah dengan cara dikeringkan, diasinkan, atau dimaniskan. Selai-selai ini kemudian dikemas dalam wadah dan siap untuk dijual. Untuk menikmati selai belimbing, cukup oleskan di atas roti tawar aja fams. Enak banget fams. Bisa buat sarapan atau sekedar makanan ringan. Fams, nah siapa bilang nih buah belimbing gak bisa bikin kenyang? Wih, hati-hati, bisa loh dijadiin cemilan. Nah, cakep nih. Ini perlu kita pelajarin nih fams ya. Seenggaknya ya bisa bervariasi lah ya menu cemilan kita, makanan kita, ya kan? Nah, daripada gitu-gitu aja, wih bosan kali, ya nggak? Belimbing, buah yang punya kandungan air yang tinggi. Juga bisa loh diolah jadi kudapan. Dibikin jadi cobbler cake. Cake apa itu? Kita buat ya. Bahan-bahannya ada telur, gula, terigu, susu cair, minyak, baking powder, serta mentega cair. Kocok semuanya jadi satu, hingga mengembang. Tuang dalam loyang pencetak. Jangan lupa susun buah belimbingnya ya. Terus panggang deh. Simple banget fams. Hidangan asal Amerika Serikat dan Inggris ini memang terbuat dari buah-buahan. Biasanya buah digunakan sebagai isian cake, lalu ditutupi dengan adonan atau pie crust. Nah, kali ini kita pakai belimbing sebagai toppingnya. Fams, pasti tahu kan kalau untuk menjaga daya tahan tubuh, kita bisa mencoba buah belimbing atau star fruit. Buah ini kaya akan vitamin C dan serat. Tapi sayang, setelah dipotong agak susah nih untuk menjaga kesegaran buah berkhasiat ini. Wait, tenang. Sekarang kan udah ada jus belimbing. Menikmatinya lebih praktis. Ayo, geser ke pabrik jusnya fams. Dimulai dengan mencuci belimbing sampai bersih. 2 kali dicuci ya fams. Lalu blender. Wah, blendernya nggak kaleng-kaleng fams. Bisa menampung 50 kg belimbing. Setiap harinya, ada kurang lebih 1,5 ton belimbing segar yang diolah di pabrik ini. Blender belimbing selama kurang lebih 5 menit. Kalau sudah hancur, kita saring ya di mesin penyaringan. Mesin ini akan memisahkan air dengan ampas buah belimbing. Lanjut ke proses pasteurisasi. Masak sari buah belimbing selama 45 menit dengan suhu 90 derajat Celcius. Pembuatan bahan bakunya sudah jadi. Sekarang lanjut nih, kita olah menjadi jusnya fams. Di mesin homogenizer ini, bahan baku yaitu sari buah belimbing diolah bersama dengan bahan tambahan seperti gula, pewarna, dan lainnya. Butuh waktu selama 15 menit agar semua bercampur dengan rata. Yuk, kita ke proses filling atau pengisian. Yang kali ini diisi yaitu jus sari buah yang berukuran 5 liter fams. Waduh, kenapa jusnya dibuang gitu ke air? Ini bukan dibuang ya fams. Ini adalah proses pendinginan hingga mencapai suhu 35 derajat Celcius. Proses ini untuk mensterilkan botol sehingga bebas dari kuman. Proses ini berlangsung selama 45 menit. Buah tropis ini memiliki segudang manfaat bagi tubuh fams. Dengan mengkonsumsi jus belimbing, bisa membantu menghilangkan racun yang ada dalam tubuh dan menjaga dari resiko terkena penyakit kanker. Kalau sudah begini, gak ada alasan lagi dong untuk malas mengkonsumsi buah kan fams? Fams, ngomongin soal yang sehat-sehat, wah, jus buah itu, perfect banget tuh, ya. Apalagi kalau misalnya cuaca panas, cocok banget. Bagaimana kalau kita dinginin dengan gelato tumpeng? Nah lo, bingung kan? Saya juga bingung, kok ada sih gelato tumpeng? Kayak gimana ya? Nah, kita intip yuk, ini dia.
Fems, cuaca hari ini panas nggak sih? Atau suasana hati aja nih yang lagi panas? Kalau lagi berasa panas, lucu kali ya, kita cari yang dingin-dingin. Kayak menikmati sajian yang satu ini nih Fems. Loh, kok malah nasi tumpeng sih? Kan Joy mau ajak makan ke tempat yang dingin, malah dihidangin makanan berat gini. Hehehe, bercanda Fems. Yang mereka lagi santap itu bukan sembarangan nasi tumpeng, melainkan gelato nasi tumpeng. Gak percaya? Kalian cobain sendiri aja deh Fems. Datang langsung ke kedai gelato yang berlokasi di Jalan Bromo, Kota Malang, Jawa Timur. Penataannya seperti memilih menu di warteg. Emang jadi keunikannya nih, kalau kedai ini menyebutnya dengan warteg Fems. Tapi sekali lagi loh, ini itu gelato. Bentuknya emang mirip banget dengan lauk-lauk yang biasa kita santap. Seperti ada gelato nasi kuning, yang sebenarnya gelato Rocky Road, yaitu kudapan yang terbuat dari coklat. Biasanya dicampur dengan biskuit, kismis, dan marshmallow. Ada gelato ayam bumbu rujak, yang merupakan gelato stroberi dengan saus stroberinya. Gelato ayam panggang dengan rasa cendol. Gelato sate dengan rasa Oreo dan saus coklat. Gelato perkedel dengan rasa regal. Gelato tempe dengan rasa tape ketan hitam. Gelato telur asin dengan rasa permen susu dengan saus mangga. Gelato tomat dengan rasa campur beri. Dan gelato timur dengan rasa klepon. Jadi, semua menu gelato ala warteg ini rasanya manis-manis dan seger-seger. Percaya kan sekarang, Fems? Berasa makan di warteg beneran nih kalau tampilannya begini ya, Fems. Biar makin manis, kita beri kecap manis dulu nih. Gimana, Fems? Bohong, Deng. Jadi, ini tuh bukan kecap, Fems, melainkan saus coklat. Tapi jadi lucu ya, karena menggunakan botol kecap sebagai wadahnya yang menyesuaikan dengan tema gelatonya. Oh iya, menu gelato yang bertema warteg ataupun nasi tumpeng gak selalu ada loh. Hanya ada di waktu-waktu tertentu aja nih Fems. Biasanya saat menyambut Lebaran, Natal, dan Imlek. Uniknya, tema gelato yang disajikan ini berbeda-beda. Jadi tunggu aja Fems, keunikan apa lagi yang akan ada dari gelato kedai ini? Penasaran kan? Sama nih, Joy juga. Kualitas kedai gelato ini mempunyai cita rasa Italia asli Fems. Karena memang kedai ini menggandeng chef asal Italia langsung demi menjaga cita rasa dan tekstur gelato seperti negara asalnya. Selain menu gelato yang bertema, kedai ini pun mempunyai varian-varian gelato yang unik, rasa tradisional seperti kunyit asam, ronde, beras kencur, dan masih banyak lagi nih yang lainnya. Jangan sampai salah ya Fems, gelato dan es krim memang sama-sama makanan penutup yang segar dan manis. Sekalipun keduanya secara tampilan mirip. Tapi gelato dan es krim itu beda Fems. Karena gelato terbuat dari krim, susu cair, sampai susu bubuk yang menjadi kunci kelembutan tekstur gelatonya. Sedangkan es krim terbuat dari susu, tepung, gula, dan es. Gelato juga dari dulu hingga sekarang dikenal sebagai camilan mewah karena kerap hadir di dalam acara-acara spesial para bangsawan di Italia sana Fems. Wih, kita ini termasuk bangsawan juga nih kalau nyantap gelatonya ya. Biar gak penasaran, langsung aja cus ke Malang, Jawa Timur, dan cicipi deh kelezatan gelatonya. Fems, menemukan dan menikmati suatu tempat yang tersembunyi dan yang tak terduga, ya kan, yang biasa disebut dengan hidden gems, itu rasanya, waduh, gimana gitu, istimewa banget. Ya kan? Nah, kenapa disebut istimewa? Karena dia punya sebuah konsep yang super spesial banget yang ditawarkan untuk para pengunjungnya. Nah, itu dia tuh. Seperti cafe ini nih, angkringan ini nih, yang bisa dibilang hidden gems. Yuk, kita lihat di kafenya yuk. Ini dia. Liburan di Bali emang gak pernah ngebosenin Fems. Apalagi vibes kafe-kafenya yang khas dan gak pernah gagal bikin kangen. Betul apa betul? Tapi kan buat warga Jabodetabek yang pengen kesana butuh cuan yang gak sedikit dong. Ya minimal tiket pesawat lah ya. Siapa bilang ini di Bali? Masih gak jauh-jauh nih dari aroma ibu kota, yaitu Bekasi. Yakin nih Bekasi punya pemandangan yang secakep ini? Yuk dibuktikan bareng-bareng. Kafe yang baru dibuka Januari 2022 ini udah pernah viral Fems. Jelas,
Yang jadi perbincangan di antara masyarakat Jabodetabek adalah lokasinya yang dikelilingi sawah ini berada di Bekasi, fams. Yap, tempat nongkrong yang dibangun di area persawahan ini jadi daya tarik utama, fams. Nah, makanya kafe ini menjadi incaran karena memiliki suasana yang sejuk banget. Cocok banget tuh buat tempat melepas penat dan hiruk pikuk perkotaan. Yang udah galau menahun, waduh boleh loh healing tipis-tipis ke sini. Jangan salah. Filsuf terkenal Aristoteles saja dapat pencerahan saat melihat hijau-hijau di area kebun. Ada penelitian yang menyebutkan bahwa warna hijau memang memiliki efek penyembuhan, fams. Yap, dengan melihat, merasakan, dan menikmati kesejukan alam akan memberi efek self-healing pada seseorang. Oh iya, kalau lagi beruntung, bisa sambil melihat pemandangan petani yang lagi bekerja loh. Bener-bener ala pedesaan Bali banget deh. Fams, selain pemandangan yang indah, salah satu tempat makan ini menawarkan dua area, yaitu indoor dan outdoor. Kalau indoornya sendiri punya desain bangunan yang tradisional ala-ala Jogja gitu, fams. Joglo alias rumah adat tradisional khas Jawa yang identik dengan bentuk atap dan tiang-tiang kayu sebagai penyangganya. Kalau pengen tanning, kamu bisa nih menghabiskan waktu di area outdoor yang cukup luas. Terdapat meja dan kursi di depan joglo, plus terdapat area lesehan di pinggir sawah dengan beralaskan rumput sintetis, dilengkapi bantal beanbag. Yang jelas, banyak yang ngantri agar bisa lesehan menjelang matahari terbenam. Oh iya, makanan yang bisa dipesan juga beragam banget loh, fams. Buat yang kelaparannya udah di tahap waspada, bisa langsung pesan nih nasi bunga telang sei sapi atau sop dagingnya. Dijamin langsung nampol. Yang bikin nasi bunga telangnya jadi spesial, selain karena adanya tambahan bunga telang, juga disebabkan oleh nasinya yang dimasak dengan campuran jahe, fams. Oh iya, fams, sama seperti daun teh, bunga telang harus direbus dengan air panas dulu untuk mengeluarkan warna aslinya. Warna biru alami dari buah telang didapatkan dari senyawa antioksidan antosianin. Nah, berkat warnanya yang cantik inilah, bunga ini kerap ditambahkan sebagai pewarna alami pada produk tekstil dan kosmetik yang juga aman untuk dikonsumsi. Oh iya, jangan lupa sei-nya ya. Zaman dulu, sei dibuat dari daging rusa, fams. Nah, karena rusa semakin langka dan akhirnya jadi salah satu hewan yang dilindungi. Sekarang sei dibuat dari daging sapi deh. Wah, udah kebayang nih. Kalau nasinya aja udah enak banget kan, apalagi ditambah sama sei sapi, fams. Duh, udahlah. Aduh, gagal dietnya. Gak kerasa. Udah 30 menit aja nih kita nemenin kamu nih, fams. Besok kita ketemu lagi ya dengan beragam informasi menarik lainnya. Saksikan terus Seragam Indonesia, karena Indonesia mendunia.